Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI mendesak agar Kementerian SDM segera membentuk unit penegakan hukum agar setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang dapat segera ditindak secara tegas dan terstruktur. Menanggapi aduan masyarakat terkait berbagai persoalan aktivitas tambang di Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi Ukon meminta para pengusaha tambang untuk patuh terhadap regulasi dalam menjalankan usaha pertambangan. Doni mengatakan ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pasca tambang, seperti pemulihan lahan hingga perbaikan kerusakan infrastruktur jalan. Untuk itu, Doni menekankan agar tanggung jawab perusahaan tidak hanya dalam lingkup eksploitasi sumber daya alam, namun juga meliputi pemulihan lingkungan serta penyediaan dan perbaikan infrastruktur sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar. Ya, setidak-tidaknya mereka mampu menjalankan dengan sesuai aturan. Jadi kalau tadi yang dengan dampak dengan masyarakat itu paling parah. Karena apa? Begitu dia menggunakan jalan masyarakat yang terbebani kan, jalannya rusak. Ekonomi di situ tidak akan berjalan gitu. Karena jalan rusak. Nah, ini kewajibannya kepada siapa? Pemerintah daerah. Enggak, pemerintah daerah yang akhirnya yang disalahin kan pemerintah daerah. Yang dikejar adalah provinsi atau kabupaten yang dikejar. Nah, sebetulnya ini kerusakan ini diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penambang. Nah, ini juga harus jelas. Mutlak penambang harus menggunakan jalur mereka sendiri, membangun holding sendiri. Gitulah. Selain itu, Doni Ukon juga mendesak agar Kementerian ESDM segera membentuk unit penegakan hukum agar setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang dapat segera ditindak secara tegas dan terstruktur. Dari Kalimantan Timur, Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI mengatakan kemajuan pariwisata di NTB khususnya di kawasan ekonomi khusus Mandalika perlu ditingkatkan lagi agar menarik investor serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi strategis dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya melalui keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI mendorong pengembangan dan kemajuan di wilayah KEK Mandalika untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat NTB. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo mengatakan, kemajuan pariwisata di NTB khususnya di kawasan ekonomi khusus Mandalika perlu ditingkatkan lagi agar menarik investor serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Adi Satria juga menambahkan dibutuhkan pelatihan dan penguatan SDM masyarakat Lombok dalam melayani turis lokal dan turis mancanegara yang berlibur di kawasan Mandalika. Bahwa semakin baik juga penggunaan sirkuit Mandalika dari 365 hari setahun ini 250 hari sudah terbook. Ya, jadi ini tentu kemajuan yang sangat-sangat baik. Masukan dari teman-teman tadi banyak. Terkait pelayanan harus terus ditingkatkan, ya. Terkait SDM juga harus terus dilatih, karena ini kan di bidang hospitality, ya, melayani turis bukan hanya lokal tapi mancanegara, ya. Jadi kesiapan dari SDM, terutama di masyarakat Lombok sini, harus juga disiapkan dengan baik. Komisi 6 DPR RI berkomitmen terus mendukung upaya percepatan pengembangan KEK Mandalika secara berkelanjutan, melalui dukungan anggaran penguatan ekosistem pariwisata serta peningkatan ketahanan energi. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 12 DPR RI menekankan pemerintah daerah harus segera membenahi BUMD dengan membentuk perseroan daerah, serta memilih direksi melalui seleksi yang sangat ketat agar menghasilkan SDM yang kompeten. Anggota Komisi 12 DPR RI menegaskan pentingnya pembenahan badan usaha milik daerah atau BUMD Provinsi Jambi agar dapat merealisasikan participating interest atau PI 10% dalam pengelolaan migas.
Dalam kunjungan kerja reses Komisi 12 DPR RI ke Provinsi Jambi, Syarif Fasya menyoroti belum terrealisasinya PI 10% untuk daerah. Ia menekankan pemerintah daerah harus segera membenahi BUMD dengan membentuk perseroan daerah, serta memilih direksi melalui seleksi yang sangat ketat agar menghasilkan SDM yang kompeten. Fasya juga memperingatkan agar mitra kerjasama BUMD dalam pengelolaan migas harus dipilih berdasarkan pengalaman dan kompetensi teknis. Nah, ini harus dipercepat perserodanya karena kalau ini belum perseroda maka tidak akan bisa diproses administrasi untuk due diligence ini nanti. Pemilihan direksi BUMD juga saya sampaikan dengan Pak Gubernur, kami menyarankan juga supaya diadakan fit and proper test. Jangan sampai nanti untuk direksi nanti itu adalah pensiunan pejabat atau tim-tim sukses tapi betul-betul fit and proper test dan dilibatkan juga SKK Migas. Jangan sampai nanti yang terpilih nanti orang yang tidak mengerti tentang gas, tentang migas dan lain sebagainya. Ini yang sangat disayangkan. Karena ini nanti akan ada kerjasama BUMD dan mencari partner BUMD. Nah, partner BUMD nanti itu betul-betul memang partner yang sudah qualified, yang sudah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan migas. Di sisi lain, Syarif Fasya mempertanyakan komitmen PetroChina terhadap realisasi PI 10% untuk Jambi. Ia menyoroti ketimpangan antara eksploitasi gas oleh PetroChina di Tanjung Jabung Timur dan Barat, serta minimnya kontribusi terhadap daerah. Dari Provinsi Jambi, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Meski Kementerian Agama rutin melakukan evaluasi tiap tahun, namun faktanya masalah pengelolaan haji masih terjadi sampai saat ini. Beberapa persoalan yang terungkap oleh tim pengawas haji DPR RI seperti keterlambatan konsumsi, keterbatasan fasilitas tenda, serta buruknya layanan transportasi masih terjadi dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Pemirsa, kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, kembali di TVR 17, pemirsa, tim Was Haji DPR RI prihatin terhadap petugas haji yang banyak terkendala oleh kemampuan berbahasa Arab. Dampaknya pelayanan penting bagi jemaah mengalami keterlambatan termasuk catering. Sistem perekrutan dan pelatihan petugas haji yang tidak profesional menjadi akar permasalahan dari tersesatnya jemaah hingga terlepasnya lansia dari pendampingan.
Pemirsa, simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Mengurusi jemaah haji yang berjumlah 221.000 memang bukan urusan mudah. Terlebih, pengelolaan yang meliputi banyak aspek, di antaranya transportasi, logistik, penginapan, hingga kondisi kesehatan serta usia jemaah haji yang beragam. Pemerintah melalui Kementerian Agama memang rutin melakukan evaluasi tiap tahun. Namun faktanya, masalah pengelolaan haji masih terjadi sampai saat ini. Ada beberapa persoalan yang terungkap melalui sepak terjang tim pengawas atau tim was haji DPR RI. Keterlambatan konsumsi, keterbatasan fasilitas tenda, serta buruknya layanan transportasi masih terjadi dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Kondisi ini jelas tidak selaras dengan visi pemerintah dalam menghadirkan layanan haji yang transparan dan akuntabel. Cateringnya makanan itu suka terlambat. Makanan yang sedianya dari jam 12 sampai jam 2 itu bisa sampai jam 4 sampai jam 5 baru tiba di lapangan. Banyak jamaah kita yang juga tidak mendapatkan tempat tidurnya di tenda-tenda. Dan soal transportasi juga, itu mereka menunggu angkutan sampai berjam-jam bahkan sampai berhari-hari. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan evaluasi tim pengawas haji untuk tahun 2026 dan seterusnya. Lemahnya koordinasi dan komunikasi antara petugas haji Indonesia dengan otorita Arab Saudi ditengarai menjadi penyebab tak maksimalnya layanan. Tim was haji DPR RI prihatin terhadap petugas haji yang banyak terkendala oleh kemampuan berbahasa Arab. Padahal kemampuan bahasa Arab sangat penting untuk menjalin koordinasi dengan syarikah dan petugas dari Arab Saudi. Untuk petugas haji, sepertinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu harus dievaluasi kembali agar minimal petugas haji itu bisa ada komunikasi dengan petugas-petugas haji yang tentunya ada di Arab Saudi. Maksudnya apa? Jangan sampai petugas haji Indonesia yang ada di Arab Saudi kemudian untuk komunikasinya terputus. Komunikasinya tidak bisa karena memang kurangnya SDM yang memadai. Misalkan petugas haji itu tidak bisa komunikasi dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Sistem perekrutan dan pelatihan petugas haji yang tidak profesional menjadi akar permasalahan dari tersesatnya jamaah hingga terlepasnya lansia dari pendampingan. Bahkan saat puncak haji, sebagian jamaah tidak mendapatkan bus dan terpaksa berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Ini kan sebetulnya bukan skema baru ya. Sudah bertahun-tahun kan seperti ini. Harusnya tim Linjam, perlindungan jamaah, kemudian juga yang ada di sektor-sektor digabungkan dulu ketika saat-saat hektik pada posisi lempar jumroh Aqobah di tanggal 10 Zulhijjah ini, semua petugas harus diturunkan. Ya, menjaga bagaimana jangan ada jemaah yang jalurnya, treknya yang khusus jemaah Indonesia itu semua kan di atas, masuk ke terowongan. Ini ada yang turun ke bawah sehingga bercampur dengan haji khusus yang tendanya mereka lebih jauh. Tim was haji DPR RI menemukan fakta bahwa banyak petugas haji dari bidang akomodasi dan pelayanan hanya mendapatkan pelatihan singkat selama 3 hari tanpa praktik lapangan. Oleh karenanya, perlu ada standar pelayanan minimum dan kualifikasi yang ketat dalam rekrutmen petugas haji. Petugas ke depan, minimal mereka harus bisa berbahasa Arab. Minimal mereka tahu apa yang dia kerjakan dan terkontrol dari jam, waktu maupun lokasinya. Bahkan di bayangan saya ke depan, Badan Diklat yang didirikan oleh BPH tadi, dia harus bisa mencetak petugas-petugas haji yang berkualitas. Terkait layanan kesehatan, Tim was haji DPR RI meminta pemerintah Indonesia mendirikan rumah sakit sendiri di Mekah dan Madinah. Pasalnya, sejumlah kendala layanan kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia terus berulang setiap musim haji. Salah satunya karena pembatasan oleh otoritas setempat. Diplomasi Menkes penting dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, paling tidak untuk kerjasama operasional klinik kesehatan haji yang permanen atau rumah sakit haji yang ada di Mekah. Ini sangat penting karena jamaah haji kita, jamaah umroh kita setiap tahun jumlahnya banyak dan itu menyangkut keselamatan mereka. Dalam pertemuan pemerintah Arab Saudi dan Badan Penyelenggara Haji Indonesia, disampaikan catatan evaluasi untuk haji tahun 2025. Indonesia dinilai tidak transparan soal data kesehatan dan kemampuan jemaah untuk melaksanakan haji. Catatan ini pula yang disinyalir memunculkan wacana Arab Saudi untuk memangkas 50% kuota haji Indonesia tahun 2026.
Wacana penambahan batas usia pensiun aparatur sipil negara kembali mengemuka. Hal ini diusulkan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia kepada pemerintah dan juga DPR RI. Informasi selengkapnya pemirsa tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, wacana penambahan usia ASN diusulkan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia melalui surat tertanggal 15 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Zudan Arif Fakrullah selaku Ketua Umum Korpri dan Bima Haria Wibisana sebagai Wakil Ketua Umum Korpri. Surat tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini. Dalam usulannya, Korpri meminta batas usia pensiun aparatur sipil negara untuk diusulkan ditambah hingga 70 tahun berdasarkan jabatannya. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Silakan Nazia. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa wacana penambahan usia pensiun ASN hingga 70 tahun sedang marak diperbincangkan publik. Oleh karena itu pemirsa, untuk membahas lebih detail seperti apa terkait dengan pembahasan untuk wacana penambahan usia ASN hingga 70 tahun ini telah hadir bersama kami Bapak Muhammad Hozin, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Timur 4 ya Pak. Baik, terkait dengan wacana yang muncul di publik saat ini dan ramai diperbincangkan terkait dengan penambahan usia ASN hingga 70 tahun. Dari Bapak sendiri sebagai anggota Komisi 2 DPR RI seperti apa nih Pak tanggapannya? Yang pertama, ini kan masih berkembang di publik ya. Informasi kita yang kita dapat baru dari media bahwa Korpri sudah bersurat kepada Presiden dan bersurat kepada DPR, tapi isi surat dan detailnya seperti apa kita masih belum tahu secara formalnya. Tapi kalau kita baca sekilas di media, dari beberapa pertimbangan yang disampaikan, ya tentunya kita memberikan beberapa catatan ya. Beberapa catatan dalam artian ini satu kebijakan yang tidak bisa kemudian ujuk-ujuk langsung diputuskan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan karena menyangkut batas usia pensiun atau BUP, ini tidak hanya terkait berbicara karir atau produktivitas, tapi juga beban fiskal negara juga di tengah kita masih dalam situasi efisiensi anggaran. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua,
spirit reformasi birokrasi itu kan juga berkaitan dengan regenerasi juga ya. Angka pengangguran kita tinggi, bahkan kemarin itu untuk penataan CASN, P3K maupun ASN itu masih formasi ketersediaannya jomplang dengan minat masyarakatnya gitu. Itu kan juga harus jadi bahan pertimbangan. Intinya kami dari fraksi PKB menilai ini kebijakan yang harus dipertimbangkan dan dikaji secara matang. Tidak hanya dalam aspek keuangannya saja, aspek produktivitasnya juga. Lebih-lebih data yang kita temukan, kalau ini kemudian diakomodir dengan batas usia pensiun sampai di angka 70, ini rekor gitu kan. Indonesia bisa menjadi negara dengan batas usia pensiun tertua di dunia. Negara-negara lain ada yang cuman 50, 55, ada 60, ada 65. Lah kita sampai 70 itu kan satu hal yang yang agak meresahkan juga sebetulnya gitu ya. Seperti itu. Kalau dari Komisi 2 sendiri nih Pak, melihat pengajuan untuk batas usia pensiun hingga 70 tahun ini, apabila nanti ada pembahasan nih Pak dengan BKN untuk penambahan usia pensiun ini, sebetulnya kalau dari Komisi 2 sendiri melihatnya para ASN ini apa sih yang perlu ditingkatkan kalau misalkan memang si penambahan usia pensiun ini akan dibahas lebih lanjut nih Pak? Sekarang di Komisi 2 yang jelas memang sudah masuk prolegnas dan sudah ada penugasan dari pimpinan DPR bahwa Komisi 2 diminta untuk melakukan kajian langkah-langkah untuk revisi Undang-Undang ASN. Tapi dalam poin-poin pembahasan itu tidak termasuk membahas batas usia pensiun. Itu satu. Yang kedua, sah-sah saja ya sebagai stakeholder menyampaikan aspirasi, usulan di alam demokrasi ini kan boleh-boleh saja. Tapi apakah kemudian usulan itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk pembahasan yang lebih detail, yang lebih intens, itu nanti kita lihat perkembangannya seperti apa nanti secara formal surat yang disampaikan oleh BKN. Kemudian yang ketiga, sebetulnya PR kita sekarang itu kan belum lagi berbicara urusan masalah batas usia pensiun ya, tapi kita sekarang berbicara reformasi birokrasi yang goalnya itu adalah pelayanan prima untuk masyarakat. Nah ini saja tantangannya kan sudah luar biasa. Di tengah efisiensi anggaran tidak mudah untuk kemudian menceleng aparatur yang ada di bawah agar pelayanan publik ini tidak terganggu gitu kan. Jadi menurut saya fokus kita seharusnya ini sekarang bagaimana meningkatkan kapasitas, profesionalitas, kinerja ASN agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu di tengah efisiensi anggaran yang saat ini sedang diterapkan gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muhammad Hozin, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKB mengenai wacana penambahan usia pensiun ASN hingga 70 tahun. Tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Hozin bahwa hingga saat ini pembahasan dengan BKN masih belum dilakukan. Namun secepatnya akan dilakukan dan Komisi 2 DPR RI ini akan kemudian membahas dan juga mempertanyakan terkait dengan urgensi dari wacana untuk penambahan usia pensiun hingga 70 tahun tersebut. Tadi disampaikan juga bahwa sebetulnya dari DPR RI sendiri ini ingin hal-hal yang dibahas lebih detail dan juga lebih mendalam terkait dengan ASN adalah terkait dengan reformasi birokrasi di ASN sendiri. Dengan tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Hozin bahwa peningkatan kapasitas ASN, kemudian juga peningkatan pelayanan masyarakat yang saat ini dilakukan oleh ASN itu lebih ditingkatkan daripada membahas terkait dengan wacana usia pensiun hingga 70 tahun. Tadi juga disampaikan bahwa tidak ideal bahwa Indonesia memiliki masa kerja ataupun usia pensiun hingga 70 tahun karena hingga saat ini pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi sehingga banyak hal yang perlu dibahas terkait dengan reformasi birokrasi di ASN tadi dan Pak Muhammad Hozin berpesan untuk ASN lebih mementingkan untuk peningkatan kapasitas dan juga kemampuan. Dan sekian dari saya pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Baik, terima kasih Nazia, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar
setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Zia Ulbar. Silakan. Baik, terima kasih Alfat dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Adis Kadir tekankan pentingnya penguasaan teknologi terkini bagi generasi muda. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menegaskan pentingnya penguasaan teknologi terkini oleh generasi muda khususnya mahasiswa dalam menghadapi era Society 5.0. Kehadiran teknologi mutakhir ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM, agar benar-benar menghadirkan kemanfaatan sosial yang lebih luas. Di samping itu, DPR juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan etika, budaya, dan dampak sosial bagi penggunaan teknologi ini. Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia harus mampu untuk tampil sebagai produsen, inovator, dan pencipta teknologi. DPR RI secara kelembagaan berkomitmen untuk mendorong penguatan regulasi dan alokasi pendanaan riset serta inovasi melalui APBN, termasuk mendorong percepatan legislasi di bidang kecerdasan buatan dan teknologi digital. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Rifki Abdul Halim khawatirkan akuisisi TikTok Shop Tokopedia perlemah daya saing UMKM. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda pemirsa. Ya, di sini anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim khawatirkan nasib UMKM usai TikTok Nusantara mengakuisisi PT Tokopedia di mana daya saing UMKM terancam melemah akibat berhadapan dengan produsen berskala besar. Sebagaimana diketahui, Tokopedia dan TikTok Shop telah resmi bergabung dan membentuk platform baru yang bernama Shop Tokopedia setelah TikTok mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Selasa 17 Juni 2025. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan algoritma yang selama ini dirasakan dan dikeluhkan oleh UMKM, terlebih terdapat beberapa aturan baru bagi mitra penjual usai bergabungnya Tokopedia dengan TikTok Shop yang menimbulkan banyak persoalan. Guna mengatasi kekhawatiran terhadap UMKM, DPR RI menilai perlu adanya pembaruan regulasi seperti aspek perdagangan digital, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, KPPU, BPKN, Polri, dan institusi lainnya diminta untuk berkoordinasi yang membahas pembaruan aturan yang berpihak pada penjual dan pembeli. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait Adis Kadir tekankan pentingnya penguasaan teknologi terkini bagi generasi muda. Serta Rifki Abdul Halim khawatirkan akuisisi TikTok Shop Tokopedia perlemah daya saing UMKM. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Alfat.
Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.